Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Udah lama ya saya nggak live di Instagram karena kesibukan bikin workshop buat teman-teman. Kalau nggak salah itu branding episode 2. Kita ngebahas dari product branding, kemudian personal branding, kemudian communal branding, city branding, dan country branding. Saya sambil nyantai ya, sambil ngopi-ngopi. Oke, malam ini saya pengen sharing tentang pemahaman marketing, selling, dan branding. Ini nampaknya masih rancu nih buat teman-teman milenial. Jadi seolah-olah selling itu tujuan yang paling utama gitu ya. Padahal selling itu instrumen, pada zamannya selling itu hanya instrumen untuk mendapatkan cash secara cepat ya. Nanti saya jelaskan juga risiko-risikonya. Jadi kalau selama ini klien yang saya hubungin itu rata-rata mereka menggunakan marketing ya. Jadi jarang sekali yang menghubungi saya hanya untuk selling. Selling itu misalnya gini, Pak Bi, saya punya dagangan 100 mobil Kijang nih. Kebetulan saya kenal sama direktur Toyota, terus mereka kasih saya Kijang, tolong dijualin 100 ini. Terus kalau 100 itu terjual habis, maka selesai sudah. Bisnis orang itu selesai, itu kalau selling. Tapi kalau marketing itu dia akan lanjut, bisnisnya akan lanjut. Jadi nggak cuma sekali jual 100 kijang selesai, tapi lebih lanjut. Nah ini saya alami ketika saya kerja di Sakura Film. Sakura Film itu ada, karena dia nggak bikin sendiri filmnya, jadi produksinya itu di Jepang. Jadi istilahnya dia cuma pedagang aja atau maklun. Nah, ketika maklun ini datanglah barang, terus kemudian datang film, misalnya 100.000 piece, terus dijual dalam waktu 3 bulan habis, datang lagi 100.000 lagi, kemudian jual lagi, habis, datang lagi 100.000 lagi. Nah itu ada 2 pilihan sebetulnya, menggunakan marketing atau menggunakan selling. Kalau menggunakan selling artinya setiap 100.000 habis, ya udah selesai bisnisnya. Terus 100.000 lagi datang, dijual lagi. Jadi ada series of selling, jadi selling tiada henti gitu. Selling. Setiap selling seperti biasa, selling itu kan mengandalkan hadiah ya. Kalau nggak bonus, diskon, cashback, atau cicilan gitu. Kalau waktu di perusahaan Sakura Film itu hadiahnya itu 1 kilogram emas pada zaman itu ya. Itu jadi ritualnya itu 3 bulan kita bikin program 1 kilogram emas. Udah nih 3 bulan lagi 1 kilogram emas lagi. 3 bulan lagi 1 kilogram emas lagi. Jadi itu adalah program selling. Jadi from selling to selling to selling. Ketika mereka ngimpor kamera dari Cina, itu dia impor tuh 10.000 nggak salah. 10.000. Nah 10.000 itu direncanakan habis sama waktu 3 bulan.
Lalu launchingnya saya sarankan pas bulan Ramadan, jadi pas orang tuh mau mudik gitu. Pas orang mau mudik itu dia dapat THR. Nah, waktu dapat THR itu kita berasumsi orang itu akan beli produk kita. Nah, produk kita itu dibeli untuk pembantu pulang kampung. Pada zaman itu Jakarta ini banyak sekali pembantu, nggak kayak zaman sekarang. Setiap rumah tangga pasti ada pembantu. Dan pasti pas mudik pulang kampung. Dan kalau pulang kampung itu gaya-gaya banget ya. Gaya-gaya banget lah. Termasuk beli kamera, kalau sekarang HP ya. Nah, kemudian kita pakai hero-nya para pembantu nih. Waktu itu kita pakai Pak Bagio almarhum. Sama pasangannya, Mbak Esther. Materinya saya bikin repetition, jadi mereknya dibaca berulang kali, diucapkan berkali-kali. Dan disalah-salahin supaya dikoreksi, salahin, koreksi. Namanya Vinon, kita bilangnya. Pak Bagio, saya punya kamera baru nih, namanya Vinon. Oh, Pinon. Bukan Pinon, Vinon. Oh, Pinon. Bukan Pinon, Pak. Vinon. Berkali-kali diulang sampai orang itu menangkap. Dan iklannya cuma gitu doang. Nggak pakai apa-apa. Nah, begitu iklannya begitu, ternyata 10.000 itu habis dalam waktu 1 minggu. Padahal direncanakan orang pulang mudik, terus kemudian kameranya ditinggal di kampung, terus balik ke Jakarta, beli lagi gitu. Wah, ternyata ceritanya terbalik. Jadi ini thanks to Pak almarhum Pak Bagio. Ternyata luar biasa itu salesnya. Nah, belajar dari situ, si Sakura Film ini, karena satu perusahaan ya, mereka mulai mikir, oh iya ya, bisa juga tanpa selling ya, tanpa hadiah 1 kilogram emas, ternyata kamera ini laku. Bahkan ketika repeat order ke Hong Kong, itu karena pabriknya rumahan ya, jadi UKM gitu, dipakai cekrek. Itu nggak ada lagi, udah tutup, udah ganti merek. Terima kasih, didoain sehat-sehat. Jadi yang ingin saya sampaikan, perusahaan itu akhirnya belajar bahwa tanpa hadiah, tanpa iming-iming gitu ya, tanpa embel-embel itu ternyata bisa selling juga gitu. Kalau kita menggunakan copywriting yang benar. Waktu itu saya agak hard sell dalam soal merek, ya. Dalam soal merek, bukan hard sell dengan hadiah. Ya. Nah, kemudian mulailah mereka bilang, bisa nggak nih diterapkan di Sakura Film? Ya kita coba aja, Pak. Lalu kita bikin Sakura Film dari Sabang sampai Merauke. Ya isinya cuman tadi mengulang merek tadi. Isinya cuma dari Sabang sampai Merauke pilih Sakura Film. Jadi ngomongnya kalau orang Padang bilangnya Sakura Film Rancak Bana. Terus kalau orang Papua bilangnya Sakura Film Sakura Filmo gitu. Terus kalau orang Madura bilangnya, "Bo, kalau saya pilih Sakura tadi." Nah, jadi itu merupakan kampanye branding. Mengulang-ulang Sakura ini terus gitu. Sama kayak tadi konsep Pinon tadi. Cuman kalau Pinon pakai salah ngomong diulang-ulang, kalau ini diulang-ulang oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Tanpa kita sadari kita sudah masuk ke influencing spheres subculture.
Nah, ternyata meledak. Berbaliklah. Kalau tadinya itu 70% market dikuasai Fujifilm, 30% market dikuasai oleh Sakura Film, berbalik nih. 70% Sakura Film, 30% Fujifilm. Nah, baru mereka sadar nih tentang, wah ini ternyata pakai kampanye branding ini lebih menguntungkan ya Pak. Kenapa? Saya bilangnya, ya kampanye branding melahirkan pelanggan. Sementara film itu kan kameranya satu, ya orang punya kamera satu, tapi diisi film terus kan. Ya ini ada yang laporan kemarin 5 hari ikut workshop Pak B tentang branding. Alhamdulillah penjelasannya enak dan cara jelaskannya juga kayak bapak sendiri lagi nasihati anaknya untuk maju. Ya nggak bisa dipungkirin saya sudah tua lah pasti ngomongnya ya nggak bisa berapi-api kayak salesman gitu, nggak bisa. Saya ngomongnya begini. Jadi kembali ke cerita tadi, akhirnya mereka sadar branding nih. Sadar branding, terus kemudian begitu branding, mereka mulai mikir nih. Dua sih sebetulnya yang mereka pikirin awalnya. Yang pertama produknya, Sakura Film itu, ini apakah perlu produk range atau cukup satu produk saja yang ukuran 35 gitu. Yang kedua harga. Jadi mereka menikmati banget nih harga dari branding ini. Kenapa? Karena ketika dinaikin pun juga orang nggak pindah merek. Nah itu. Ini ada laporan lagi, Mbak. Siapa ini? Elsun nih Herbal. Saya juga ikut 5 hari, insya Allah besok ikut lagi. Masya Allah. Ayo yang lain ikutan, waduh. Terima kasih di endorse ya. Besok itu copywriting ya. Copywriting yang untuk selling juga ada, untuk branding juga ada. Nah, nanti saya jelaskan kenapa selling, kenapa branding. Nah, kembali ke harga tadi, terus saya bilang sama bosnya ini. Waktu itu sudah zamannya, masih zamannya Pak Hartono. Karena setelah itu digantikan adiknya Pak Lukman, namanya Lukman Halim, Pak Halim. Nah, saya bilang, Pak, pakai marketing dong, Pak. Gitu. Marketing itu waktu itu masih 4P ya. Product, price, place, promotion. Nah, branding ini termasuk marketing promotion pada zamannya. Jadi lewat iklan gitu kan. Iklan TV masih murah tuh. Dan waktu itu masih TVRI tok. TVRI doang. Yang boleh beriklan. Belum ada tuh. RCTI belum lahir tahun 78 ya. Nah, anyway, akhirnya mereka menerapkan ilmu marketing. Jadi menerapkannya pertama perusahaan selling itu. Natural banget karena dia nggak bisa bikin film, nggak bisa bikin barang, dia cuma bisa kulakan gitu. Dijual dengan insentif terus. Begitu kenal branding, mereka merasa merasa lebih beruntung. Mengapa? Ya? Mbak Eti, apa kabar? Mana katanya mau ngambil buat suami. Saya udah minum loh. Ini saya sharing ya. Oke, ini layar saya. Itu ada baju-baju lupakan. Maklum lah, ini di kamar ya. Gimana? Masih belum boleh keluar rumah. Oke, kelihatan ya. Ini gambarnya jam Rolex. Bentar. Ini saya copot dulu deh. Biar Anda lihatnya enak ya.
Oke. Ya, nih. Ini jam Rolex ya. Kalau dari konstruksi harga, ini ibarat Sakura Film, saya bilang ini HPP-nya harga waktu beli ditambah dengan operasional ya. Jadi harga HPP ditambah harga operasional biasanya 102 kali lipatnya tuh. Jadi harga filmnya misalnya 5.000 gitu waktu itu. Ini untuk ongkos operationnya 5.000 gitu lah. Kemudian ini profitnya 5.000 lagi. Jadi harganya 15.000 gitu. Kita jualnya 15.000. Tapi karena ada unsur brand, maka ada unsur value nih. Unsur value yang mengakibatkan orang itu bersedia tidak hanya bayar produknya aja, bayar operasinya juga, bayar profitnya juga, dan ditambah dengan bayar value. Ini keuntungannya kalau kita menggunakan branding, yaitu mendapatkan premium price. Ini kalau kita menggunakan konsep branding ya. Jadi namanya ini brand magic kalau saya sebutnya. Magic-magican aja sih, nggak magic beneran. Nah, kalau selling, kita geser sedikit. Ini jamnya, ya. HPP-nya segitu, ongkos operasinya juga sama. Kemudian ada profit. Nah, kemudian kita melakukan selling seperti yang dilakukan oleh hadiah 1 kg emas itu. Maka terjadilah selling. Di mana selling ini mengandalkan kata baru, kemudian bonus, kemudian apa tuh hadiah, kemudian ada diskon, cashback, cicilan. Nah selling ini untuk mempercepat call to action, mempercepat closing untuk menarik cash, mengurangi profit, dan juga cost of money. Ya. Ini akibat dari selling. Sehingga yang terjadi kemudian, yang kita dapat adalah rock bottom price. Artinya, kita tidak mendapatkan tambahan value seperti di sini, ya. Tapi yang ada kita malah justru turun karena ada cost daripada promotionnya itu. Jadi saya jelasin begini nih sama beliaunya nih. Jadi lebih baik kita membangun brand agar supaya terjadi value sehingga konsumen itu bersedia bayar lebih mahal. Nah, keuntungannya branding itu konsumen bersedia membayar lebih karena ada value. Sementara kalau selling itu konsumen mendapatkan benefit tapi mengurangi profit dari pihak pengusahanya. Sehingga yang dapat adalah rock bottom price. Nah, ini yang saya alami tahun 78. Lama banget ya. Tahun 78, di mana kemudian diputuskan oleh mereka, ya udah kalau gitu kita kampanye branding aja Pak Bi. Oh boleh. Sehingga program 1 kg emas itu dikurangin. Nah, biasanya karena organisasi itu awalnya adalah organisasi selling, trust-nya itu udah ke selling. Itu yang saya bilang bahwa nggak cuma konsumen yang percaya kepada bonus, kepada diskon dan segala macam, hadiah 1 kg emas, tapi juga internal. Jadi yang namanya para manajer itu udah terlanjur percaya sama hadiah-hadiah ini. Jadi mereka bertempur sendiri tuh di dalam. Jadi saya bagian diserang karena saya termasuk yang sudah membuktikan bahwa
tanpa memberikan hadiah, kita bisa bahkan menjual value ya. Waktu itu value-nya satu Sakura film, Rancak Bana, Sakura film lebih indah dari warna aslinya. Nah itu yang terbangun. Jadi orang yang cari lebih indah, berapapun dia bayar tuh untuk Sakura film. Jadi sampai ada 2 versi, yang standar sama yang lebih indah. Dan yang laku yang premium, yang lebih indah. Nah ini adalah kekuatan dari branding ya. Jadi nah untuk menyampaikan program kita itu, apakah program branding atau program selling, itu kita harus tahu tujuannya. Jadi kalau branding itu tujuannya menciptakan pelanggan. Pelanggan itu adalah pembeli yang beli lagi, tanpa ada promosi. Itu pelanggan. Jadi, kalau saya buka adoption kategori akan lebih jelas lagi mengapa kita butuh promosi. Jadi, di semua organisasi klien saya itu ada bagian sales dan ada bagian marketing. Ya. Dan malah ada yang menyebut di bagian marketing itu ada namanya brand manager. Ini ada yang nanya buku untuk branding, mulai dari Martino Meyer punya, namanya Brand Gap, itu bagus. Atau pakai Seth Godin, itu juga bagus, Purple Cow. Nah, kembali ke cerita tadi, akhirnya manajemen sadar bahwa branding itu menciptakan pelanggan. Cocok banget nih sama Sakura Film. Karena satu kamera itu harus isi film berkali-kali, sehingga dia butuh pelanggan. Kameranya mungkin pembeli, ya butuh pembeli. Sehingga untuk jualan kamera butuh program selling. Tapi kalau jualan filmnya butuh program branding. Nah ini mereka udah mulai pada tahu nih, mulai pada paham. Jadi ya perusahaan toko gitu ya. Mengapa saya tertarik kerja di toko Sakura Film itu, karena saya datengin ke rumah itu. Gara-gara kartu nama saya itu loh. Saya tulis di kartu nama saya, creative person looking for creative client. Nah itu. Akhirnya mereka hire saya. Bukan untuk jual produk ya, untuk bangun agency buat mereka. Jadi mereka bikin in-house agency, saya bantuin membangun. Jadi saya waktu itu jadi CEO juga, itu tahun 78 nih ya. CEO juga, jadi creative director juga, jadi account eksekutif juga, jadi copywriter juga, jadi film director juga. Wah udah merangkap-rangkap lah, karena ininya kecil, urusannya kecil. Ya betul. Branding menciptakan pelanggan, selling menciptakan pembeli. Nah, akhirnya saya ketemu nih di semua perusahaan yang saya layani, memang ada yang departemen marketing dan ada departemen selling. Mereka biasanya melakukan program itu dan biasanya dua-dua dijalankan. Ya, program marketing itu lebih kepada inovasi produk dan tentunya harga. Program branding itu adalah brand loyalty ya, loyalitas pada brand. Dan kemudian program selling itu adalah untuk mendapatkan cash. Ya. Jadi kalau produk Anda itu jangkanya pendek gitu, pakai selling aja nggak apa-apa. Kalau jangka panjang ya pakai branding. Itu yang dilakukan klien-klien saya. Jadi bukan pilih salah satu, enggak. Dua-duanya mesti dipakai. Pengalaman saya seperti itu. Sehingga enggak berarti
selling lebih gagah dari marketing atau selling lebih gagah dari branding, enggak juga gitu. Karena branding itu mungkin membangunnya lama gitu ya. Tapi kalau sekali kebangun itu lama juga anunya, efeknya gitu. Karena biasanya begini nih. Contohnya McD ya, McD saya megang itu 8 tahun di Indonesia. Itu ketika Krismon tahun 97 itu kita banyak menggunakan program marketing dan program selling. Program marketing saya katakan tadi itu inovasi produk. Jadi dilihat dari target market kita dan pasar kita, itu McDonald itu perangnya itu setiap weekend. Perangnya sama siapa? Sama resto fast food yang lain. Resto fast food yang lain yang juga menjual yang fast food juga. Jadi setiap weekend itu ternyata terjadi perang, rebutan family, karena semuanya mengklaim sebagai family restaurant. Mau Burger King, mau McD, mau KFC, itu semua mengklaimnya family restaurant. Nah, biasanya weekend itu adalah saat di mana para bapak ini men-treat keluarganya. Nah, itu rebutan tuh, di samping yang makan berat ya. Nah, memang dari pembukaan mereka menunjukkan bahwa perangnya memang di weekend. Weekend itu cuma Sabtu Minggu biru, tapi Senin sampai Kamis itu merah. Artinya rugi. Tidak menutup biaya operasi. Tapi ketika weekend, boom, wah itu menutup biaya operasi seminggu. Nah, karena perangnya seperti itu, maka marketing harus agresif. Harus setiap weekend dia bikin produk baru. Atau paling tidak, bikin produk undangan baru. Karena jualannya udah ada anunya, menunya ada. Jadi yang dilakukan itu adalah menambahkan menu-menu baru untuk undangan supaya orang datang. Makanya di McD itu ada pepatah, istilah, marketing brings in consumer, operation bring back customer. Jadi kalau sudah kembali itu namanya customer. Nah, waktu itu namanya pelanggan. Karena ada 2 kali balik itu sudah pelanggan. Ya. Ini terjawab nih. Kalau sudah punya pelanggan berarti sudah branding. Sudah punya brand. Karena brand itu trust, brand itu love, brand itu ikatan emosi. Brand itu banyak lah, tapi sifatnya seperti itu. Kalau branding itu bisa pakai produk, pakai service, pakai komunikasi, iklan, packaging juga bisa branding, logo bisa, macam-macam. Kalau branding mah, kalau yang sudah ikut workshop saya tahu tuh yang maksud brand apa, branding apa, itu udah tahu. Jadi udah nggak perlu dijelasin lagi. Yang saya ingin cerita adalah perusahaan besar itu kalau melakukan bisnis, maka 3 piranti itu harus ada. Ya, bukan cuma 1 piranti doang. Bukan cuma selling doang ya. Jadi kecuali kalau Anda memang pedagang ya, pedagang itu nggak punya barang, ya barang apa aja yang di depan mata bisa dijual, ya kita jual. Nah itu butuhnya adalah selling. Barang habis, cari barang lain untuk selling lagi. Nah, ini saya mau cerita begini. Di McD itu, kalau ada pembukaan toko, pembukaan resto, itu dibuat namanya grand opening. Grand opening, ceger, gede-gedean, yang diundang juga ribuan orang datang. Di situ dikasih diskon. Karena grand opening.
Tujuan diskon itu apa? Tujuan diskon itu agar supaya orang beli, mengkonsumsi, dan mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman dari yang dia makan. Dari pengalaman itulah dimulai muncul branding. Muncullah brand itu sehingga grand opening, diskon pada waktu grand opening, itu disebutnya branding. Karena apa? Menghasilkan brand lewat experience. Ya, supaya tahu ya tahap-tahapnya. Nah, setelah orang itu makan, di waktu grand opening nih, dikasih kupon. Kuponnya bilangnya begini, the next visit, Anda dapat diskon 20%. Jadi kalau Anda balik lagi, Anda dapat diskon 20%. Kemudian dibikin lagi nih. Begitu dia nukerin kupon 20%, ditukar sama dia, ini ada kupon 30%. Gitu. Supaya dia balik lagi. Nah, ketika dia sudah balik lagi, itu udah lidahnya sudah dididik oleh rasa McD. Ya. Itu program selling yang kemudian membangun brand. Ya. Jadi selling sama branding itu bukan sesuatu yang dipisahin gitu, enggak. Branding itu akibat. Akibat dari program itu timbullah kedekatan. Ya. Kedekatan. Jadi udah tahu rasa McD, udah balik lagi. Ketika dia balik yang keempat, udah nggak dikasih lagi kupon itu. Karena apa? Dia sudah menjadi pelanggan. Ya. Yang meskipun KFC ngasih kupon, dia nggak akan ke KFC. Karena apa? Karena sudah rasa itu sudah melekat di lidahnya dan juga di otaknya. Kalau istilahnya Mas C, produknya ngangenin. Nah, itu maksudnya begini. Jadi Mas C mengajarkan istilah yang sangat simpel, tapi itu prosesnya seperti ini. Itu saya praktekkan lagi tahun 2003, ketika saya launching. Bukan mencari cash, enggak. Launching Bukrim. Nah, dengan background tertentu, akhirnya waktu itu klien saya mengatakan, Pak Bi, budget iklannya atau budget promosinya itu sama besarnya dengan sales yang Anda dapat. Jadi kalau salesnya itu 50M, maka budget promosinya 50M. Gitu. Oke, gitu. Terus saya menggunakan konsep yang sama dengan McD ini. Kita kasih experience dulu sama pemakai dari, terima kasih Bu Tita, waduh dikasih pisang. Pisang madunya manis. Nih, pisang madu segede gini, Masya Allah. Ya, ini kucingnya dibawa keluar. Tadi ikut siaran lagi. Oke. Nah, ketika launching Bukrim itu, konsepnya adalah kita merebut nih. Waktu itu ketika ditanya saya bilang, Pak, kalau mau masuk, paling enak itu, paling gampang itu yang Pak, yang paling banyak dipakai. Yang paling banyak dipakai itu apa? Sabun cuci piring. Waktu itu pakai sabun colek. Sabun colek, karena sabun colek itu murah dan tiap hari pasti dicolek. Ya, tiap hari pasti dicolek. Nah, itu bagian daripada ritual dari konsumen. Nah, yang kita rebut ini marketnya wings. Ya. Ada wings biru, ada sabun ekonomi, ada dangdut, ya, ada 3 merek itu, yang sudah menguasai 1,2 triliun
dari pasar yang besarnya 1,5 triliun. Jadi kita David menghadapi Goliath. Oleh karena itu, saya tanya, ini lu ngelawan Goliath ini budget lu berapa? Dia bilang, target salesnya 50 M, Pak Bi. Oke. Budget promosinya 50 M juga. Waduh, semangat saya. Wih. Tapi dengan catatan, kalau salesnya nggak nyampe ya, nggak segitu. Oh, jadi lu nantangin gua nih. Saya bilang gitu. Akhirnya saya lahirkan konsep buku. Buy one, get one free. Buy one, get one free itu program sales, bukan program branding. Saya nyontek itu programnya McD kan. Jadi dikasih promo supaya orang experience. Jadi pakailah kita buku buy one, get one free. Dia tanya, kita nyerangnya di mana Pak Bi? Kalau di Jakarta, karena pabriknya di Jakarta nih. Di Jakarta, wah udah berat Pak, marketnya berat banget. Kita nyerang di Surabaya aja, sekalian nyerang pabriknya Wings kan di sana. Oke kalau gitu, oke diangkat telepon, Pak, ini kita mau nyerang di Surabaya supaya biayanya tidak memberatkan. Gimana kalau kita bikin pabrik di Surabaya? Waduh, segampang itu loh mereka tuh ngomong itu, tuh luar biasa. Akhirnya, ya pabrik mana yang bisa dibeli? Waduh, gila. Akhirnya beli pabrik sabun colek di Surabaya. Supaya distribusinya itu tidak terlalu mahal. Peranglah kita dengan buku tadi, buy one get one free. Beli satu dapat dua, cuma Bukring yang bisa. Duk prak. Beli satu dapat dua, cuma Bukring yang bisa. Udah. Serang tuh pasar. Itu yang namanya pesaing menjadi mati langkah. Ya. Menjadi mati langkah. Ini Hilman Fauzi. Proud to be Wings Corp family. Oh, oke. Kita pernah perang ya. Nah, Wings jadi mati langkah. Kenapa? Dia nggak bisa ngikutin ini kita, strategi kita. Kalau dia ngikutin beli satu dapat dua, kita kan cuma 50 M. Beli satu dapat dua, ya berarti kan yang dikorbanin cuma 25 M. Sementara Wings sudah 1,2 triliun. Nah, kalau beli satu dapat dua, berapa korbannya? 600 M. Nah, selagi mereka bingung, kita serang terus. Gitu. Nah, itu apa yang saya ingin sampaikan adalah dengan program sales, Anda bisa membangun branding, melakukan branding untuk membangun brand melalui experience. Jadi, ibu-ibu itu beli sabun colek karena merek nggak terlalu membedakan. Cuma sabun colek kita itu kita bikin lebih wangi, lebih banyak busanya, gitu. Sehingga experience-nya itu nyangkut. Jadi colek dikit, cuci piring, gitu, cuci baju, busanya banyak. Gitu. Akhirnya sabun 2 biji itu berapa lama dipakainya? 2 minggu. 2 minggu udah loyal apa belum? Belum. Oke, berarti program sales jalan terus. Beli satu dapat dua. Sebulan udah loyal belum? Belum. Hajar lagi. Sampai akhirnya 3 bulan. 3 bulan programnya kita perkirakan masyarakat Surabaya sudah loyal. Kita cabut kan? Oh ternyata belum. Begitu dicabut, wah, pesaing bergerak lagi. Waduh, kita lanjutin lagi gitu. Sampai setahun. Gila itu. Itu kalau perusahaan nggak gede itu nggak bisa gitu. Nah, saya bilang buku itu keuntungannya satu. Beli satu dapat dua itu sebetulnya Anda ngasih hadiah bukan seharga jualnya si Bukring, tapi HPP-nya Bukring.
Ya, tadi kan udah saya tunjukin ya. Sehingga sama dengan 30% aja. Ya, jadi ini adalah konsep bagaimana selling sama branding itu saling mendukung, tidak dikotomi. Ya. Pada hal-hal tertentu, iya, saya paling anti itu melakukan program selling karena seolah-olah brandingnya nggak jalan gitu. Karena kan brand itu kan membuat pembeli itu beli lagi karena pelanggan. Nah, dalam 40 tahun kita dapat market share-nya 40%. Itu saya ditepuk bau aja di sana. Thank you Pak Bi. Oh, begitu. Ya. Jadi hasilnya kelihatan. Jadi branding itu nggak harus logonya bagus. Kalau orang itu menjadi keren ketika di kaosnya ada logo Anda, buatlah logo yang bagus. Itu udah pasti itu. Nike lah atau Adidas gitu. Itu spend millions itu untuk membuat logo karena apa? Akan menjadikan marketing 3.0 itu. Jati diri dari orang itu. Itu wajib dibuat yang bagus. Oh, kalau elek siapa yang mau pakai? Ya. Pak, suaranya kurang kenceng dikit. Coba kupingnya dibuka dikit. Terserah saya yang ngomong. Disuruh ngomong keras. Ini oke. Ini ada rangkuman bagus nih. Selling menciptakan experience. Experience menciptakan customer. Customer berarti sudah branding. Yes. Itu rangkuman yang sangat tepat. Ya. Jadi itu kerjasama selling sama branding seperti itu. Kalau misalnya ada klien yang nggak mau pakai selling, nggak mau karena dia sudah mempunyai budget khusus buat branding. Tadi yang value branding harga di atas tuh value itu dibuang semua buat branding. Dengan tujuan nanti di akhirnya brandingnya, programnya mengecil, orang udah loyal. Ya kayak McD tadi, begitu orang sudah loyal, udah. Nah, dalam ininya McD, pengalaman saya di McD itu, setelah kita 3 tahun tuh bergelut sama produk baru, setiap weekend produk baru, setiap weekend kita ciptakan produk baru, campaign baru, setiap weekend campaign baru gitu ya. Tanya aja Mas Koko. Sampai saya itu nggak punya waktu megang klien lain. Bayangin, Senin evaluasi. Selasa udah bikin perencanaan baru untuk weekend. Rebo udah syuting. Ya. Kamis udah editing, udah masuk ke television studio. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat on. Jumat, Sabtu, Minggu on. Senin evaluasi lagi. Setiap hari saya ketemu sama orang-orang McD sampai bosen. Ya. Oke. Ini ada yang bilang anak muda Indonesia cerdas-cerdas, tinggal praktek. 1000 kata akan kalah dengan 1 tindakan. Wah. Iya betul. Jangan diomongin terus, langsung aja kerjain. Paling-paling nyungsep. Pak, tips untuk menyerang brand yang sudah masyhur itu gimana? Oh, saya paling suka. Kerjaan saya itu selalu cari lawan yang paling berat, cari lawan yang paling gede, baru adrenalin naik. Wah, kalau mainnya lokalan, KM, buat saya nggak menarik. Lawan itu gede gitu. Ya, waktu saya megang McD, lawannya jelas, KFC. Ya, waktu megang apa lagi ya?
eh, kartu as, itu melawannya Indosat. Ya. Jadi pilih lawan itu yang gede, selalu saya bilang gitu. Nah, cuma 2 langkah deh yang Anda butuhkan melawan brand yang terkenal itu. Langkah pertama, tiru plek ketiplek apa yang dilakukan. Supaya Anda bisa at par. Satu level dengan dia. Setelah itu, lakukan sesuatu yang dia nggak bisa tiru. Supaya Anda satu tingkat di atas dia. Ya, itu aja. Detailnya panjang. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa copywriting itu menjadi kata kunci yang paling penting. Di samping strategi sellingnya atau strategi brandingnya, menyampaikannya itu loh. Nah, jujur aja, untuk brand-brand yang besar, yang premium customer saya, itu copywriting-nya saya buat sendiri. Karena udah menjadi persyaratan dari klien saya bahwa the CEO must be the creative director. Wah, ini keren, bukan main itu. Nah, termasuk awalnya dari Polytron tuh. Polytron, Pak Chandra itu memilih perusahaan saya waktu itu karena itu. Because the CEO is the creative director. He is the problem solver. Wah. Keren habis lah pokoknya. Nular nih rupanya, klien-klien itu pada tahu nih kalau bayar Pak Abi 1 orang aja udah selesai semua urusan. Wah, ya. Nah, itu yang saya bilang landmark ya, landmark. Jadi ada klien-klien besar saya yang menjadi landmark. Brandnya itu menjadi besar. Gitu. Menjadi bangunan tonggak sejarahnya Pak B. Tapi ada juga klien-klien kecil-kecil yang jadi milestone, gitu ya, perjalanan menuju. Ya, jadi nggak semuanya landmark juga. Nah, yang milestone itu beberapa saya tangani, tapi beberapa saya lepas ke teman-teman ya. Karena apa ya? Ada istilah-istilah yang agak menjerumuskan ya zaman sekarang itu. Siapa yang bilang? Steve Jobs atau Bill Gates ya bilang, hire people better than you. Wah, yang ada saya dikibulin ya. Gitu. Kemudian yang ada saya didikte malah. Loh, ini yang punya perusahaan saya loh, kamu malah nyuruh saya gini gitu. Terus apa lagi ya? Oh, hire winning team gitu ya. Wah, timnya udah dibikin loyal, udah dikirim umroh semuanya, udah haji, tetap aja. Moonlight ya moonlight, ngobiak ya ngobiak. Manusia nggak bisa dipegang. Jadi itu kasuistik banget ya. Jadi sangat kasus per kasus. Nah, saya pengen menyinggung dikit tentang copywriting ya. Memang copywriting untuk sales tidak sama dengan copywriting untuk branding. Itu memang ada bedanya. Kalau anak sekarang bilang iklan, itu referensinya itu iklan Facebook gitu ya. FB ad atau IG ad gitu. Yang pada zaman saya itu masuknya iklan mini, gambarnya kecil, terus ada tulisannya di bawahnya, captionnya. Jadi zaman saya namanya iklan itu ya video, zaman broadcast ya. Yang sekarang mungkin yang menyerupai itu iklan YouTube gitu. Yang agak membedakan itu pendekatannya.
Kalau yang generasi X ke atas, ke boomers itu, eh, masih mirip ya kayak dulu. Gitu. Tapi kalau yang generasi Y masih, tapi kok generasi Z sampai ke milenia, bahkan post milenia, itu agak anu buat saya, agak asing buat saya. Pendekatannya itu beda. Terlalu banyak apa ya? Berani banget main-mainnya gitu. Jadi mereka seringkali lupa bahwa bisnis is serious gitu. Jadi nggak semuanya diselesaikan dengan main-main gitu. Walaupun pada zaman saya dulu, David Ogilvy juga mengatakan bahwa the best copywriting is humor. Jadi kalau orang itu bisa tertawa, gitu, itu artinya copywritingnya benar. Tertawa itu simbolisasi dari reaksi, recall atau impact. Jadi kalau copywriting Anda tidak punya impact, maka tidak ada reaksi. Kalau copywriting Anda memang punya impact, orang itu akan membeli. Nah itu memang ada ilmunya, Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi dan iklan itu nggak jelek-jelek amat, ya. Artinya saya membesarkan banyak perusahaan, banyak brand itu karena iklan juga gitu. Nggak cuma pakai organik gitu. Buat teman-teman yang besok ikut workshop copywriting, sampai ketemu ya. Kita jumpa besok. Materinya lebih premium dari yang sebelumnya. Waktu saya bikin launching internal, materinya memang agak basic ya. Tapi setelah saya melalui beberapa workshop eksternal, saya tambahkan beberapa. Ada strategik, terus kemudian ada ininya, taktiknya, ada contohnya. Jadi memudahkan teman-teman untuk belajar. Beruntunglah yang besok sudah daftar ya. Ada yang nanya apa masih bisa daftar? Saya bilang masih bisa. Bio saya buka, masuk Linktree garing Subiakto, pilih belajar copywriting komplit sama Pak B. Nah, kelas ini beda sama yang sebelumnya, karena saya tambahkan satu gacoan saya nih, yaitu tagline. Gak semua orang bisa bikin tagline, karena tagline itu hanya butuh 1-2 kata untuk menjual. Kalau copywriting itu banyak kata untuk jual. Jadi udah istilahnya hujan itu udah lebat, tapi nggak ada geledek. Cuma hujan aja gitu, basah doang. Kalau tagline kan kayak geledek. Ya. Jadi percuma hujan kalau nggak ada geledek. Istilah saya ya. Itu karena saya bisa bikin tagline. Kalau yang nggak bisa bikin tagline bilangnya yang penting bahasa papi, ya udah. Nggak apa-apa. Oke. Stimulus dalam penggunaan font untuk logo itu juga masuk untuk copywriting. Itu art directing ya. Jadi kerjasamanya ya apakah visual yang deliver ataukah kata-kata yang deliver. Itu tipenya ada 2 jenis, 3 malah jenis dari konsumennya. Ada yang juga suara gitu ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit, 2 menit. Saya akan rangkum saja bahwa
eh, tonggak daripada bisnis itu marketing. Suka nggak suka marketing. Karena marketing itu yang mendefinisikan produk, menyusun harga, kemudian memberikan distribusi dan juga memberikan promosi. Nah, kalau mau bisnisnya itu dikelola oleh pelanggan, maka bangunlah brand. Kalau mau Anda setiap hari itu membeli baru, gitu ya, nah kelola dengan selling. Ada produk yang tidak perlu pelanggan. Kalau Anda jual peti mati, mungkin Anda nggak perlu brand ya, karena orang cuma mati sekali. Mungkin perlu program selling. Kalau Anda mati hari ini, dapat diskon 50%. Siapa yang mau mati hari ini? Maaf nih, bercanda agak vulgar nih. Tapi ya begitulah. Jadi sesuatu yang hanya dibeli sekali, nah itu Anda butuh program selling. Kamera itu kan beli sekali untuk 5 tahun gitu. Apalagi ya, rumah itu beli sekali untuk sekian tahun. Jadi butuh program selling. Tapi kalau yang dibeli setiap hari, dibeli setiap bulan, dibeli gitu ya, maka yang Anda butuhkan adalah program branding. Karena mereka harus dijadikan pelanggan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah mendekati 8:30. Terima kasih atas perhatiannya. Buat yang besok ikut workshop, sampai jumpa. Kita asik-asik aja, gitu ya, selama 4 hari. Kita belajar copywriting untuk marketing 1.0, copywriting untuk marketing 2.0, copywriting untuk marketing 3.0, dan copywriting untuk marketing 4.0. Jadi banyak yang bisa ngajar copywriting, tapi cuma sedikit yang mengajarkan copywriting 1.0 sampai 4.0. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Sekali lagi, saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.